Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan. Kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, menikmati firman-Nya. Haleluya. Sebelumnya, mari sama-sama kita menyanyikan dulu pujian ini. Yesus terangku di siang dan malam. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Engkau adalah terang kami. Kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami di dalam dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu kami perlu Engkau setiap waktu. Haleluya. Kami perlu firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan hari ini lagi Tuhan, kami masih dapat merenungkan firman-Mu. Kami masih dapat menikmati firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, berikan telinga seorang murid untuk kami mendengar dengan baik setiap perkataan-Mu Tuhan. Berikan hati seorang hamba untuk kami menerima firman-Mu dengan kerendahan hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau pun juga mengurapi kami semua yang ada di rumah dimanapun berada.
agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mulaikan PA kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kemurahan Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita ada kembali untuk mengikuti pelajaran Alkitab melalui pelajaran Alkitab Berea online. Dan kita masih membahas dari pengakuan iman Gereja Pantekosta Indonesia untuk poin yang pertama, yaitu tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, Kejadian sampai Wahyu. Maka demi memahami Alkitab ini sebagai satu keutuhan, sekalipun terdiri dari 66 buku dan ditulis dalam kurun waktu yang panjang, kurang lebih 16 abad, saudara, bahkan melintasi periode dari sebelum Masehi sampai ke tahun Masehi, maka kita perlu memahami tema-tema sentral di dalam Alkitab yang akan mengantar kita kepada satu afirmasi tentang keutuhan Alkitab ini sebagai satu bentuk pengilhaman Allah yang utuh, sekalipun juga di samping masa yang cukup panjang tadi, ditulis oleh orang-orang pilihan yang cukup banyak. Ya, bahkan kalau dihitung berdasarkan nama-nama penulisnya, ada 40 nama bisa kita sebutkan. Maka sebagai satu pengilhaman Tuhan yang mendasari, menjadi dasar dari iman orang-orang beriman, ya, termasuk saudara dan saya, kita wajib mengetahui tema-tema besar, ya, atau yang kita kenal selama ini dengan tema-tema sentral untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang diceritakan di dalam Alkitab ini, apa sebenarnya yang menjadi pusat berita dari Alkitab ini, dan apa yang menjadi kepentingannya sehingga dia hadir bagi kita, saudara, bukan hanya melengkapi bacaan-bacaan saja, tapi menjadi landasan iman, ya, untuk mengalami Tuhan tentunya. Dan supaya kita juga dapat kita dapat hidup bersama dengan Tuhan pada akhirnya. Nah, kita sudah membahas tema-tema sentral dari Perjanjian Baru, ya, sudah beberapa episode kita jalani, dan kita masih menyisakan tema sentral tentang Allah di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam tulisan-tulisan Paulus. Ya. Karena tulisan-tulisan Paulus inilah yang pada akhirnya memberi kontribusi banyak sekali di dalam pemahaman teologi, ya, tentang siapakah Tuhan itu. Bahkan afirmasi-afirmasi tentang Allah itu yang diangkat dari Perjanjian Lama. Karena Paulus sendiri adalah seorang pemerhati Perjanjian Lama. Nah, kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, dari 13 tulisan Paulus, ya, di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hal pertama adalah afirmasi bahwa Allah itu esa. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6, tertulis demikian. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Paulus pun mengangkat tema yang
menjadi kerangka perjanjian lama, yaitu Allah Esa. Dan Allah yang Esa ini juga adalah Bapa, yang disebutnya dengan kata Bapa. Dari Dialah segala sesuatu itu terjadi. Dan bahkan kalau ditambahkan di dalam catatannya di Efesus pasal yang keempat. Mari kita melihat Efesus pasal yang keempat. Dan kita akan banyak sekali membuka Alkitab saudara untuk episode ini. Karena memang sentralitas Allah di dalam tulisan Paulus itu tersebar di semua suratnya, hampir semua suratnya. Efesus 4 ayat 6, Paulus berkata, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi apa yang Paulus ungkap tentang keesaan Allah ini adalah satu hakikat yang ada di dalam segala sesuatu, menyebabkan segala sesuatu, dan nantinya juga dari semua pekerjaannya dan semua yang dapat yang pada akhirnya menjadi pengalaman hidup manusia itu harus kembali lagi kepada Dia. Jadi inilah Allah yang Esa itu, yang kalau kita hanya melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ada baiknya kita melihat kembali Ulangan pasal 6. Mari kita melihat sebentar ke Ulangan pasal yang ke-6, saudara. Satu skema ya, yang dikumandangkan dan harus menjadi sebutlah menjadi firman harian mereka. Bahkan satu hari mereka harus mengucapkannya itu 4 kali setidaknya. Dikatakan begini di ayat 4, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekalipun keyakinan orang Israel terhadap Allah yang Esa itu tidak merujuk kepada Allah yang tunggal. Tapi juga mereka belum dapat memahami sepenuhnya keesaan Allah itu di dalam jumlah-jumlah. Tapi setidaknya satu pengakuan ini yang disuarakan orang-orang Israel menjadi pengakuan iman mereka dan bacaan mereka sehari-hari. Itu sudah mengungkapkan bahwa dari kata Allah itu Esa adalah bahwa hanya ada satu Allah saja, satu-satunya Allah, ya, bukan satu Allah tunggal, tapi satu-satunya Allah yang ada pada orang Israel dan harus dipercayai oleh orang Israel yang akan berbuat di sepanjang pengalaman hidup mereka dari generasi ke generasi. Dan itulah yang di dalam perjanjian lama kemudian diteguhkan. Dari peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan Allah dari generasi ke generasi sampai dengan berakhirnya perjanjian lama itu. Jadi Paulus yang juga seorang pemerhati perjanjian lama juga mendirikan pemahamannya ini, mendirikan satu pemberitaan, ya, pusat pemberitaan dari Injilnya, firman Tuhannya tentang Allah yang Esa itu, yang bahkan dapat menyebabkan segala sesuatu. Lalu apa yang Dia kerjakan di dalam hidup manusia itu menganugerahkan juga satu hal. Dan itu kita bisa lihat di dalam Efesus. Kalau tadi kita baca di pasal yang keempat, maka sekarang kita baca di pasal yang ketiga. Karena kekuasaan dari Allah yang Esa ini, Paulus pun berkata di Efesus 3 ayat 14 dan 15, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, karena tadi di 1 Korintus kita sudah membahas bahwa Allah yang Esa itu juga adalah Bapa. Ya, dia sebutkan itu bahwa Allah yang Esa itu juga adalah Bapa dari semua. Maka sekarang kepada Bapa itulah Paulus katakan aku sujud kepadanya. Lalu ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi
Artinya bahwa keesaan Allah bukan hanya sekedar hakikat yang harus diakui sebagai satu-satunya Allah yang tersedia bagi orang Israel, bagi umatnya, yang harus dipercayai. Tidak ada pilihan. Kenapa saya katakan tidak ada pilihan? Karena nanti kita akan masuk kepada bagian lain, saudara, tentang afirmasi Allah ini di dalam surat Paulus tentunya. Tidak ada pilihan dan memang tidak boleh dibuat pilihan-pilihan. Hanya ada satu Allah saja tersedia untuk mereka dan harus dipercayai. Karena Allah ini sendiri pun dapat dipercayai. Sehingga dikaruniakanlah kepada semua orang. Di dalam ayat 15 ini dikatakan semua turunan. Maksudnya dari generasi ke generasi. Yaitu nama. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam nama Allah yang esa ini? Nama dari Allah yang esa itu dapat menghadirkan sesuatu. Mempunyai kekuatan untuk dapat mewujudkan segala sesuatu di dalam pengalaman hidup manusia. Dan karena itulah Paulus merasa perlu. Dan dia menyadari keperluan itu. Dia harus sujud kepada Bapa, yaitu Allah yang esa yang ada di dalam segala sesuatu, bahkan dapat menghasilkan segala sesuatu. Itu sebabnya dari afirmasi yang pertama ini, Allah yang esa itu, Paulus memandang bahwa Tuhan yang satu-satunya itu adalah juga Tuhan yang tersedia bagi semua orang. Sebab hanya ada satu Tuhan saja, atau satu-satunya Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi. Yang tadi saya katakan menyebabkan segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dapat disebabkan. Itu yang pertama, saudara. Allah itu esa. Yang kedua, bahwa Allah yang esa ini juga tidak kenal kompromi. Di dalam perjanjian lama kita mengenal istilah atau sebutan Allah itu cemburu. Ya, juga di dalam kitab Ulangan. Kalau tadi kita membaca kitab Ulangan pasal 6 itu tema tentang Allah yang esa. Maka Allah yang cemburu itu ada di pasal ke-7. Allah yang cemburu ini kemudian dikembangkan oleh Paulus sedemikian rupa. Menjadi tema Allah yang tidak mengenal kompromi. Maka apa kepentingannya dengan Paulus mengungkapkan hal ini? Mari kita lihat dulu ayatnya saudara di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-21 dan 22. 1 Korintus pasal 10 ayat 21 dan 22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Apa sebenarnya yang sedang diungkapkan di dalam ayat ini? Ya. Kalau saudara ingin tahu banyak tentu saudara harus membaca dari ayat-ayat awal, saudara ya, pasal ini, bagian ini. Tetapi sebelum saudara membacanya nanti, sebelum saudara melengkapinya dengan bacaan-bacaan yang lebih lengkap, saya memberi kepada saudara satu pengantar tentang ayat ini. Sebenarnya ayat ini menghadapkan kepada manusia pilihan. Pilihan untuk mengabdi, pilihan untuk menyembah, dan kemudian pilihan-pilihan untuk melakukan pelayanan-pelayanan itu sebagai bukti dari ketergantungan kita, kebergantungan kita kepada kekuatan yang kita pilih. Hanya ada dua kekuatan di dalam dunia ini, saudara, yang masuk di dalam skala independen, ya, di dalam skala mandiri. Artinya dia tidak tergantung dengan yang lain, tapi justru makhluk lain tergantung dengan oknum ini. Dan dua itu adalah Allah dan makhluk-makhluk jahat atau roh-roh jahat. Dan di dalam Alkitab dua hal ini atau sebutlah dua hakikat ini itu selalu menjadi
menjadi satu semacam pilihan manusia gitu ya, dari sejak dia lahir sampai dia mati, yang akan terus mempengaruhi manusia selama hidupnya. Mengenai hal itu tentu kita nanti akan bahas panjang lebar, saudara. Tetapi di dalam ayat ini, ayat 21 sudah terbersit adanya pengaruh dari kedua kekuatan ini, yaitu yang disebut dengan minum dari cawan Tuhan dan minum dari cawan roh-roh jahat. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua kekuatan ini. Harus dipilih salah satu. Sebab kalau kemudian terjadi semacam pengabdian ya, kepada kedua kekuatan ini, maka tentu tidak dapat disebut sebagai loyalitas. Tidak dapat disebut sebagai pengabdian yang utuh, pengabdian yang penuh. Dan ketika Paulus berkata di ayat 22 itu, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan, maka sudah jelas di sini, sekalipun ada kekuatan lain yang seperti berlawanan, bukan seperti ya, yang memang berlawanan dengan kekuatan Tuhan, maka Tuhan sebenarnya menginginkan semua manusia yang diciptakan itu harus dapat mengabdi kepadanya. Karena alasan tadi yang pertama, hanya dialah yang dapat menyebabkan segala sesuatu dan tidak dapat disebabkan oleh apapun. Jadi karena kekuatan ini, saudara, begitu rupa menguasai dunia ini, yang menciptakan, sekalipun kekuatan dari roh-roh jahat itu disebut kekuatan mandiri, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan menciptakan. Dia hanya mempunyai kekuatan mengubah. Dia hanya mempunyai kekuatan menghancurkan, tapi tidak mempunyai kekuatan seperti Tuhan, kekuatan menciptakan. Maka kalau sampai ada manusia yang tidak dapat memilih dengan benar, dengan seutuhnya pilihannya, dengan meninggalkan pilihan yang lain, maka itu yang disebut dengan kompromi. Dan Allah tidak suka kompromi, saudara. Siapa yang berkompromi di dalam surat-surat lain, tentunya surat-surat umum, itu disebut dengan mendua hati. Dan orang yang mendua hati katanya tidak akan tenang hidupnya, sehingga dia tidak akan pernah mencapai kehendak Tuhan dan bahkan apa yang Tuhan siapkan bagi manusia yang dikasihinya. Nah, untuk lebih lanjut, saudara, kita memahami apa yang kemudian dituntut dari manusia itu ketika ada dua kekuatan ini, dan sebetulnya hanya ada satu kekuatan yang harus dipilih, dan itu kekuatan yang menciptakan tadi. Karena dari dialah kita ada, karena dialah kita bergerak, karena dialah kita hidup. Dan Paulus pun menuliskan hal itu di bagian lain, saudara, suratnya. Nanti pun kita akan melihat ayat itu. Tapi kalau kita mundur dulu di ayat yang ke-14. Kalau kita mundur di ayat yang ke-14, maka peringatan tentang jangan adanya kompromi ini kemudian diingatkan secara keras dengan kata-kata seperti ini. Mari kita lihat ayat 14, 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Jauhilah penyembahan berhala. Karena Allah tidak suka diduakan. Dan itu mengingatkan kita kepada ketetapan-ketetapan yang pertama, yang paling awal, yang diberikan kepada orang Israel ketika mereka ada di Sinai. 2 bulan pertama dari perjalanan keluaran mereka, saudara. 2 bulan pertama mereka keluar dari Mesir, mereka ada di Sinai. Dan Tuhan berikan ketetapan itu supaya jangan ada Allah lain. Dan bahkan merepresentasi Allah-Allah lain itu dengan bentuk-bentuk yang mereka sukai. Sebab Allah tidak mengenal kompromi. Jadi kaitannya dengan yang pertama, karena Allah yang esa itu adalah Allah yang satu-satunya. Maka seharusnya tidak boleh ada yang lain. Dan hati kita pun tidak boleh tercemari atau tidak boleh berkurang sedikit pun
untuk mengabdi kepada Allah yang satu-satunya ini, yang memberikan apa saja termasuk hidup kita. Seperti tadi yang ditulis di dalam Efesus pasal yang ketiga. Hidup kita datang dari Tuhan, saudara. Maka ketika Paulus mengungkapkan tentang Allah yang tidak suka dengan kompromi-kompromi, maka Paulus memandang bahwa Allah itu adalah pusat kehidupan. Dan karena ia adalah pusat kehidupan, ia memungkinkan manusia untuk hidup bagi Tuhan. Dan itu perlu kita syukuri, saudara. Hanya Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan sukai. Dan melakukan hal-hal besar dengan kekuatan yang ada pada Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu tidak ada pada kekuatan lain. Sekalipun kekuatan-kekuatan itu juga punya kemandirian. Maka hidup kita yang datang dari Tuhan. Berikanlah kembali kepada Tuhan. Dan tidak boleh ada kompromi. Itu hal kedua yang diangkat oleh Paulus. Nah, hal yang ketiga, saudara, karena Allah itu adalah Allah yang esa satu-satunya. Dan karena itu juga ia tidak mengenal kompromi. Maka Allah ini adalah Allah yang layak untuk dipuji. Yang harus menerima pujian. Bukan berarti karena tidak ada yang mengalahkan dia. Dan kalaupun Alkitab menyebut Allah kita adalah Allah yang suka menerima pujian, layak menerima pujian, itu bukan untuk arogansinya. Sebab Allah itu kudus. Maka kalaupun pujian-pujian itu dituntut dari manusia, maka tentu itu harus datang dari sikap kekudusan manusia dan juga dalam rangka untuk menyuarakan kekudusan Allah. Mari kita melihat, saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Di dalam kitab Roma, Paulus boleh dikatakan menuliskan banyak sekali pemahaman-pemahaman dari pewahyuan yang dia terima tentang Tuhan, ya, dari Tuhan. Di dalam kitab Roma juga lah boleh saya katakan satu doktrin yang cukup padat, ya, dituangkan oleh Paulus. Doktrin apa saja boleh dikatakan? Tentu yang terutama adalah doktrin tentang Allah, pekerjaannya, kemurahannya, dan itu diwujudkan di dalam Yesus Kristus, sampai kepada karya penebusannya, sampai kepada kuasa yang dapat mengubahkan. Itu di dalam kitab Roma boleh dikatakan paling lengkap pemahaman Paulus diutarakan. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tertulis begini. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan karena itu, karena Allah itu layak dipuji sampai selama-lamanya, diikuti dengan satu afirmasi lain, ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ketika Paulus membahas tentang keisraelan ini, apalagi dia sebutkan bahwa tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Itu menunjukkan bahwa Allah yang esa, yang sekalipun datang pertama kali kepada orang Israel, ternyata tidak hanya didengar dan diterima oleh orang-orang Israel saja. Kita belajar di dalam perjanjian lama, ada bangsa lain yang turut juga. Turut bersama-sama dengan mereka. Satu keturunan dari 12 suku Yakub ini yang juga datang dari cabang-cabang lain. Itu sebabnya, saudara, bicara tentang Allah yang esa, bukan hanya konsumsi untuk Israel saja. Atau lebih tepatnya mungkin kita bahas, bukan untuk orang Israel yang keluar dari Mesir, atau yang betul-betul lahir dari keturunan 12 anak Yakub. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah yang satu-satunya Allah yang esa benar-benar untuk semua orang. Untuk semua orang. Dan itu sebabnya tuntutan untuk tidak kompromi juga datang kepada semua orang. Dan itu termasuk saudara dan saya. Dan karena Allah itu tidak mengenal kompromi,
maka di dalam memberikan hidup kita sebagai persembahan melalui ibadah-ibadah tentunya, atau perilaku hidup yang saleh, kita pun tidak boleh melakukan kompromi. Atau di dalam bahasa surat-surat umum, khususnya Yakobus, disebut dengan tidak boleh mendua hati. Karena hanya Allah yang esa sajalah tadi yang menjadi dasar bermegahnya umat Tuhan. Mari kita melihat 2 Korintus sekarang. Mengapa Paulus katakan bahwa hanya Allah inilah, Allah yang layak dipuji ini, yang juga adalah Allah yang esa, dan yang juga adalah Allah yang tidak mengenal kompromi, itu adalah dasar dari kemegahan umatnya. 2 Korintus pasal yang ke-10 tertulis demikian. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tertulis begini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Untuk menjadi orang yang dipuji Tuhan inilah saudara, tentu ada satu proses panjang yang harus dilakukan. Dan berangkat dari tema-tema ini, yang Paulus kemudian susun sebagai pusat pemberitaannya adalah, kalau Allah yang esa tadi adalah Allah yang menyebabkan segala sesuatu, termasuk menyebabkan kita ada dan yang menyebabkan kita hidup, maka adalah logis kalau Allah yang satu-satunya ini pun menuntut pengabdian yang seutuhnya dan tidak boleh ada kompromi. Dan karena itu, apa yang kita berikan kepada Tuhan haruslah juga dari satu kemurnian hati, kemurnian dari pelayanan kita, saudara. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus pasal 1, kita sekarang bergerak ke Efesus pasal 1, ayat 12 sampai ayat 14. Allah pun mengerjakan di dalam hidup orang percaya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengan menyisihkan dulu beberapa tema di dalam ayat ini, saudara ya, supaya kita tidak tumpang tindih. Karena dibahas juga di sini tentang Roh Kudus, tentang penebusan, dan kita perlu batasi dulu pembahasan kita ya, dengan tema-tema yang juga muncul di dalam ayat-ayat ini. Kita batasi dulu hanya dari satu modal, sebutlah begitu. Hanya dari satu kecenderungan bertujuan ini maksudnya ya. Bukan kecenderungan yang sifatnya spontanitas, bukan. Tapi bertujuan. Artinya Tuhan yang memungkinkanlah manusia itu untuk menjadi puji-pujian. Jadi datang kepada tadi supaya kita dipuji oleh Allah. Maka yang kita lakukan adalah ayat 12, ayat 13, tema yang diangkat di sana adalah kita harus berpadan pada kebenaran itu, kepada Injil Tuhan. Mari kita baca lagi ayat 12 ya, saudara. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi lewat firman Tuhanlah, itu sebuah alat, satu alat yang Tuhan berikan kepada manusia. Untuk kemudian kita menyesuaikan diri
dengan tuntutan-tuntutan di dalamnya. Apa yang Allah kehendaki yang bisa kita temukan di dalamnya, di dalam firman kebenaran itu, yang menyelamatkan. Maka kalau kita sudah bisa menyesuaikan diri kita, hidup kita, dengan firman kebenaran itu, maka kita mendatangkan pujian bagi Allah. Dan pujian inilah saudara yang dengan sendirinya sudah akan meluluskan hidup kita menjadi alat pujian bagi Tuhan. Jadi bukannya dengan mulut kita memuji Tuhan lalu kita berkata, oh saya sudah memuji Tuhan. Saya sudah melakukan, sudah memberikan pujian kepada Tuhan. Apa artinya, apa nilainya? Hanya satu ucapan saudara kalau itu tidak berangkat dari ketulusan hati, tidak berangkat dari sebuah pemahaman. Dan nanti kita akan membahas lebih jauh mengapa di kitab Roma ini Paulus harus sedikit mengambil waktu melabrak, boleh saya katakan begitu, ya, mengkritisi perilaku orang-orang Israel ini yang pada akhirnya dapat dikatakan tidak berpadanan dengan Injil Tuhan. Sementara kepada mereka lah firman Tuhan itu diberikan sejak mereka ada di Sinai. Jadi pada akhirnya nanti saudara akan tahu. Kata-kata seperti Taurat, ya, ataupun firman kebenaran, ataupun Injil keselamatan. Itu adalah hal yang sama, sinonim. Untuk menunjuk kepada satu perkataan-perkataan Allah yang sudah diredaksi begitu rupa. Dikumpulkan begitu rupa. Entah mulai dari tulisan jari tangan Allah di sebuah batu. Lalu kemudian nanti ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dituliskanlah oleh Yosua di satu batu yang sudah dilapisi dengan kapur. Dikapuri putih. Dan kita ikutilah kisah itu sebenarnya dari episode-episode yang sudah kita lewati. Lalu kemudian nanti sudah semakin rapilah cara mereka meredaksi sehingga di zaman nabi-nabi sudah ada semacam buku yang memuat semua tulisan dan pekerjaan Allah di sana. Dan bisa saya katakan itulah sebenarnya yang kemudian kita kenal dengan kata Taurat, ataukah firman kebenaran, ataukah juga Injil keselamatan, itu sinonim semua saudara. Dan bukan untuk kepada orang Israel saja, tapi kepada kita. Karena Allah yang esa tadi adalah Allah untuk semua orang. Bukan Allahnya orang Israel. Allah untuk semua orang. Sebab kita ini datang dari Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Dan dialah satu-satunya memungkinkan kita ada. Nah itu sebabnya secara khusus orang-orang Roma ini didatangi oleh Paulus untuk mengusik saudara sebenarnya kenyamanan mereka yang menganggap bahwa mereka seperti seolah sudah dekat dengan Tuhan. Sudah dapat dekat menghampiri Tuhan, tetapi ternyata mereka hanya melakukan semua yang mereka sangka penghormatan itu sejauh hanya mulut saja, tapi tidak dengan hati. Makanya kalau kita lihat di dalam Roma, mari kita melihat Roma pasal 1. Roma pasal 1, ayat yang ke-19 mulai. Cukup panjang ayat-ayat ini, saudara. Tapi saya ingin kita memahaminya ini sebab tadi saya katakan di kitab Roma lah sebenarnya pengajaran tentang Tuhan dan perbuatannya itu sangat padat sekali dituliskan oleh Paulus. Roma pasal 1 dari ayat 19, tertulis begini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, saudara bisa garis bawahi kata ini. Sebab sekalipun mereka, jadi ini klaim sepihak artinya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat,
tapi mereka telah menjadi bodoh. Lalu yang paling fatal ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Padahal tadi kita sudah bahas bahwa Allah tidak mengenal kompromi sehingga dia melarang adanya penyembahan berhala, tapi justru orang Israel telah menggantikan kemuliaan Allah itu dengan hal yang fana. Lalu ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Dan itu tentu berbalik dengan kerinduan Tuhan yang sebetulnya harus mendatangkan puji-pujian tadi. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jelas teks ini berkata bahwa Allah itu harus dipuji selama-lamanya. Dan bagaimana cara kita memuji? Bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hidup kita yang berpadanan dengan firman kebenaran tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sinilah Paulus ingin mendorong kita, mengajak kita untuk mempercayai, menerima Allah Esa tadi, yaitu Allah yang satu-satunya. Bukan Allah yang satu, tapi Allah yang satu-satunya, artinya tidak ada Allah lain. Karena Allah yang satu-satunya inilah yang memungkinkan segala sesuatu ada. Kita hidup karena Dia. Maka jangan sampai ada kompromi-kompromi. Jangan hidup kita separuh-separuh, saudara. Separuh taat, separuh coba-coba. Ya. Separuh kita mengabdi kepada Tuhan, tapi separuh kita mengabdi kepada Mamon. Ya, itu tulisan-tulisan Injil. Ya. Tapi setidaknya yang Paulus tulis ini secara prinsip sudah memberi garis tegas bahwa Allah hanya ingin dipuji. Bukan karena dia seorang pemimpin arogan. Bukan. Tapi karena dialah yang menyebabkan segala sesuatu ada, termasuk yang memungkinkan kita hidup. Jadi kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka berikanlah dengan benar. Maka hal ini saudara akan membawa kita kepada hal yang keempat. Yaitu bahwa Allah itu harus dipercayai. Karena Allah yang esa ini adalah Allah yang tidak dapat ditandingi. Dan Allah yang selalu memegang perjanjiannya. Nanti ketika saudara akan membahas tema yang kedua dari perjanjian baru, yaitu sentralitas Kristus di dalam perjanjian baru. Maka apa yang penulis-penulis Injil ungkapkan tentang Kristus ini adalah satu wujud nyata dari Allah melembaga di dalam daging untuk membuktikan bahwa Allah itu benar, Allah itu ada, dan segala firman-Nya akan terpenuhi di dalam Yesus itu. Sebagai Allah yang menjadi manusia. Maka segala sesuatu yang diucapkannya saudara, itu akan terwujud, akan terjadi, dan menjadi pengalaman manusia. Kalau di dalam kitab Roma pasal yang keempat, disinggunglah seorang tokoh yang pada akhirnya mempunyai satu pengalaman iman yang sangat kuat. Sehingga Alkitab berkata imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi Paulus mengungkapkan itu dari satu pendekatan yang berbeda. Kalau kita lihat Roma pasal 4. Ayat yang ke-20, tentu saudara mengenal tokoh ini. Saya baca saudara mulai ayat yang ke-18 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang
karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa. Abraham justru menguatkan percayanya ketika fisiknya, atau sebutlah ketika dirinya, keadaannya, daya dukungnya, daya dukung hidupnya tidak memungkinkan untuk dia berharap. Tetapi justru di dalam keadaan yang dia rasa tidak mungkin dia bisa berharap banyak, Abraham menguatkan, saudara, kepercayaannya. Dan karena itulah justru dia memuliakan Allah. Jadi terkait dengan hal yang ketiga tadi, kalau kita ingin memuliakan Tuhan, menjadi pujian bagi Allah, dasarilah itu, teguhkanlah dengan iman kita. Tadi menjadi pujian bagi Allah bukan hanya dengan mulut, tapi berpadanan dengan Injil Kristus. Maka sekarang bagaimana kita bisa berpadan pada Injil Kristus, pada firman Tuhan ini kalau kita tidak mempercayai? Yang memungkinkan kita untuk dapat mengalami pekerjaan Allah ya hanya mempercayai firman Tuhan, saudara. Ketika bahkan kondisi kita tidak lagi dimungkinkan untuk dapat menerima janji Tuhan, maka hanya tinggal percaya itu saja yang dapat kita gantungkan. Ketika bahkan pikiran kita bisa menyesatkan seperti orang Israel tadi di dalam Roma pasal 1. Dan pikiran yang menyesatkan itu membuat orang Israel menjadi salah memilih, salah memutuskan kemudian jalan hidupnya. Maka hanya tinggal percaya. Pikiran kita bisa salah, hati kita masih bisa salah, saudara. Tapi kalau kita punya waktu untuk berpadan pada Injil Kristus, maka tentu kesalahan-kesalahan itu kita kenali dan kita dapat mengantisipasinya. Sehingga hidup kita dapat menjadi pujian bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang sulit sebenarnya untuk menjadi pujian bagi Allah. Ya. Tetapi yang paling pokok adalah berpadanlah dulu dengan firman Tuhan. Pada akhirnya nanti Allah yang akan menilainya. Allah nanti yang akan melihat. Karena toh dia maha tahu, saudara. Dia dapat menguji hati kita. Jadi Allah yang ada pada kita ini, saudaranya. Allah yang kita kenal, yang ternyata sudah menjadi objek pengenalan dari orang-orang saleh di zamannya. Adalah Allah yang tadi esa satu-satunya. Lalu Allah yang juga tidak mengenal kompromi, sebab Allah kita cemburu. Ya. Tapi cemburu bukan karena takut kehilangan fans, takut kehilangan penggemar. Tapi Allah yang cemburu karena justru dia takut kalau kita manusia tidak akan mendapatkan kasih karunia, tidak akan mengalami semua keindahan-keindahan dari pekerjaan Tuhan. Justru kecemburuannya di situ. Dan yang ketiga, Allah kita menanti pujian-pujian. Ya, hidup kita harus menjadi pujian bagi Tuhan. Dan karena itulah, percayailah Tuhan. Percayalah firman. Hanya itu yang harus kita putuskan sekarang. Hanya itu yang saudara harus putuskan sekarang. Ketika pikiran-pikiran kita bisa menyesatkan, bahkan menawarkan banyak hal yang ternyata menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Jangan sampai kesalahan orang Israel tadi, di ayat yang di Roma pasal 1, itu menjadi kesalahan kita. Sebab mungkin saya akan kekurangan waktu kalau saya harus menjelaskan kepada saudara sampai kepada Roma pasal yang ketiga. Dari Roma pasal 1 itu. Satu perilaku orang Israel yang pada akhirnya betul-betul membelakangi atau bertolak belakang dari kerinduan Tuhan. Atau lebih baik saya antar saudara ke Roma pasal 3 ayat yang ke Roma pasal 3 ayat yang ke 10 mulai. Tapi sebenarnya ini adalah satu rangkaian dari khotbah Paulus, pengajaran Paulus tentang bagaimana menjadi puji-pujian kepada Allah sejak dari pasal 1 tadi sampai kepada pasal 3.
Karena rupanya fakta yang ada, ya, yang sedang coba disadarkan ini kepada orang Israel. Orang Israel rupanya begitu terlena. Tetapi ketika Paulus memberikan satu pengungkapan untuk memelekkan mata mereka, maka ini bisa juga menjadi kontrol kita, saudara, yang menjadi pemeriksaan bagi kita. Kita lihat dari ayat 10 Roma pasal 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nggak ada yang benar, saudara. Yang benar cuma Tuhan. Tapi kalau sampai nggak ada yang benar, Allah masih mau membenarkan. Seperti halnya Abraham, modalnya hanya percaya. Dan kemudian dibenarkan. Itu kan luar biasa. Itu belas kasihan Tuhan. Maka apalagi yang sedang disadarkan oleh Paulus, termasuk kita, harusnya juga ikut membuka mata hati kita ini. Ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau ini dituntut, saudara, maka sampai kapanpun manusia tidak akan menemukan Allahnya. Harus Allah yang mencari manusia. Harus Allah yang mendapatkan kita. Nanti kemudian Allah akan memberi kepada kita satu pertanyaan-pertanyaan, perenungan-perenungan, ajakan-ajakan, dorongan-dorongan yang memungkinkan kita untuk mencari Allah. Dan Allah pun nanti akan mempertemukan dirinya dengan kita. Terus ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Begitu rusaknya manusia ini. Sehingga potensi untuk hidup benar saja. Untuk hidup baik. Tidak ada. Tidak ada. Dan itu berturut-turut dijelaskan. Sampai puncaknya konsekuensi karena dosa itu, saudara. Karena tidak mau berpadan pada Injil Kristus, konsekuensinya adalah ayat yang ke-18. Langsung loncat ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Maka saudara, hal yang paling fatal dimulai hanya kalau kita tidak percaya, maka kita dapat mengabaikan Allah dan meniadakan Allah. Dan itu berarti kita membiarkan hidup kita tanpa arah, tidak pernah menemukan pencipta, dan kita tidak akan mendapatkan keindahan-keindahan hidup. Sesimpel itu, tapi itu menyadarkan kita betapa pentingnya kita untuk percaya. Dari percayalah kita kemudian akan dibawa kepada banyak sekali keagungan-keagungan pekerjaan Allah. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, yang Paulus kemudian angkat juga dari sentralitas Allah ini, bahwa Allah itu adalah Raja atas segala zaman. Mari kita melihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17. Paulus menyebutkan kata ini, saudara, untuk mengungkapkan satu kebenaran lagi tentang Allah yang ada dari mula dan terus ada sampai waktu yang tidak dapat ditetapkan, sampai waktu yang tidak berakhir. Hanya untuk menunjukkan bahwa inilah Allah yang esa, memang layak dipercayai. Karena dia adalah Raja atas segala zaman. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17 tertulis begini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dibuka dengan hakikat Allah yang esa. Ditutup dengan satu pengakuan. Allah juga esa. Dan di dalam keesaan itu, dia juga dinyatakan sebagai Raja segala zaman. Kalau tadi di poin pertama kita belajar, Allah esa itu juga adalah Bapa yang dapat menghadirkan segala sesuatu. Maka yang kelima ini, Allah esa adalah Allah atas segala zaman. Allah yang akan menguasai zaman bersama-sama dan terus ada di dalam segala zaman. Bahkan ketika pelaku-pelaku dari zaman itu sudah berakhir, kita manusia sebagai pelaku sejarah sudah berakhir, Allah tetap ada di dalam sejarah. Allah tetap akan terus, saudara, berada di dalam sejarah dari keturunan-keturunan manusia selanjutnya. Dia tetap akan dapat membuat sejarah, mengubah jalannya sejarah, mengakhiri sejarah adalah Allah yang bisa melakukannya. Dan karena itu dua hal terungkap. Raja atas segala zaman ini. Yang pertama, bahwa kedaulatan Allah itu betul-betul tanpa batas. Di dalam pasal yang ke-6, 1 Timotius,
Mari kita bergerak ke pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Dituliskan begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bahkan bisa menggerogoti kekuasaannya. Tidak ada yang bisa merongrong ataupun bahkan mengkudeta kekuasaannya. Karena tidak ada yang bisa mendekatinya. Tidak terhampiri Allah itu. Tapi tadi kita baca bahwa Allah yang tidak terhampiri itu mau mencari kita. Mau mendatangi kita. Memberikan firman supaya kita dapat datang kepadanya. Kita mendekat kepadanya. Jadi kedaulatan Allah ini saudara menunjukkan Allah itu memang terpisah jauh dengan kita. Tapi dia tidak mengisolir dirinya. Allah itu memang terpisah jauh dengan kita. Tapi ia tidak menutup dirinya buat kita. Ia memelihara kita. Ia ada untuk kita. Karena dialah kita hidup. Dan yang kedua, dari fakta Allah ini adalah Raja atas segala zaman. Tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Dan kiranya dari ayat ini diteguhkanlah saudara iman kita, pengharapan kita. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 tertulis demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berapa banyak tadi kita baca di akhir dengan kata amin. Amin itu artinya sesungguhnya demikian. Atau benarlah sesungguhnya. Atau juga demikianlah sesungguhnya. Untuk menunjukkan, mengkonfirm bahwa perkataan itu benar. Karena memang Allah itu benar. Jadi dua fakta ini dari Allah itu Raja atas segala zaman. Tadi bahwa kedaulatannya itu tanpa batas. Dia tidak tersentuh, tapi dia mau datang untuk dijamah, saudara, oleh kita. Dia mau untuk dipegang jubahnya oleh seorang wanita yang pendarahan. Dia bahkan mengizinkan ada orang untuk mengolok-olok dia bahkan. Tetapi tidak ada yang bisa mencelakainya. Kalaupun toh maut mungkin didatangkan atasnya melalui seorang penguasa yang lalim. Tetapi kuasa Tuhan membangkitkannya. Karena kedaulatannya tanpa batas. Kepada Allah seperti ini, masa kita masih meragukan, saudara? Haruslah kita percayai dan layak kita percayai. Dan lebih dari itu dikatakan juga yang kedua ini. Bahwa karena Allah itu Raja atas segala zaman dan kedaulatannya tanpa batas, ia dapat bekerja lebih jauh melampaui harapan-harapan kita. Maka jangan pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara, untuk segala kondisi yang terjadi. Ingatlah Allah yang kita punya adalah Allah Esa, satu-satunya pencipta langit dan bumi yang mengadakan hidup kita. Dan karena Allah satu-satunya juga, dia Raja atas segala zaman. Dia ada tanpa awal, dia pun tidak akan pernah berakhir karena tidak ada waktu yang bisa mengakhirinya. Karena keberadaannya yang bebas, berdaulat itu. Maka kapanpun saudara perlukan dia, dia ada. Kapanpun kita memerlukan dia, maka dia hadir. Tapi berpadanlah juga dengan Injil Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita, kiranya dengan pelajaran ini memang saya harus akui masih banyak hal yang bisa kita lihat dari pengungkapan-pengungkapan Paulus tentunya tentang sentralitas Allah di dalam tulisan-tulisannya. Ada 13 tulisannya, tapi memang kita belum membahas semua. Tapi apa yang saya berikan kepada saudara dari 5 hal ini sebenarnya sudah mencakup semua tulisannya, saudara. Dan kalau saudara dapat membaca ulang, karena saudara masih dapat melihat kembali slide-slide yang ditinggalkan kepada saudara, yang biasa saudara lihat nanti berulang-ulang, dan saudara baca, saudara dalami, maka pelan-pelan
Tuhan yang mengerti maksud hati kita juga akan memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih jauh dari yang awalnya mungkin kita pikir kita susah untuk memahaminya. Tuhan memberkati kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang agung, yang mulia. Bahwa Engkau ada mengatasi hidup kami, berada jauh di atas hidup kami, di atas diri kami. Tapi Engkau yang jauh itu adalah Engkau yang juga dekat. Sedemikian waktu, sedemikian cepatnya Engkau ada. Engkau yang ada di dalam tempat yang tidak terhampiri, tapi Engkau juga ada di dalam hati kami. Memungkinkan kami untuk dapat menyapa Engkau, dapat menjamah-Mu, ya Tuhan, dan bahkan mengalami kemahakuasaan-Mu, pekerjaan-Mu. Maka Tuhan tolonglah kami, supaya jangan kami kehilangan percaya. Sebab dari percaya inilah kami akan menikmati segala kebesaran dan keindahan dari pekerjaan Tuhan. Tolong umat-Mu ya Tuhan, supaya kepercayaan kami terus kami pegang. Hanya inilah modal satu-satunya. Kami mengalami pekerjaan-Mu yang besar itu, mengalami kemurahan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang esa dan juga Raja atas segala zaman. Tuhan tolong umat-Mu pagari selalu, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Dan kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.